Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah perjalanan hidup yang dialami sama Pak Sunar ini berawal dari Pak Sunar ini kan berasal dari kampung, dan mayoritas orang di kampungnya itu berprofesi sebagai seorang petani karena memang lingkungan rumahnya itu adalah persawahan. Pak Sunar ini anak sematawayang dari seseorang yang bisa dikatakan mampu ya dari segi finansial, karena memang orang tua dari Pak Sunar ini punya lahan atau sawah yang banyak. Nah, akan tetapi Pak Sunar ini punya watak yang keras. Jadi dari kecil ini Pak Sunar ini nakal, atau kalau orang Jawa bilang itu banggel. Tahu banggel? Banggel itu seorang anak yang memang susah dibilangin, atau anak yang gak nurut sama orang tuanya. Banggel gitu ya. Nah, jadi Pak Sunar udah wataknya keras, egonya tinggi, dan Pak Sunar ini punya prinsip hidup kalau menjadi seorang petani itu tidak akan menjadikan seseorang itu menjadi cepat sukses atau menjadi cepat kaya. Jadi padahal biasa kan kalau di kampung itu kalau orang tuanya punya sawah yang banyak, ya udahlah nanti akan dikasih bagian ke anaknya. Apalagi Pak Sunar ini anak satu-satunya, ya udah pasti kan mendapat bagian yang 100% mungkin ya ketika orang tuanya nanti udah nggak ada. Jadi istilahnya mendapat warisan gitu. Tapi Pak Sunar ini memang gimana ya, unik kalau menurut gua. Pak Sunar tidak ingin berprofesi sebagai seorang petani karena dia punya prinsip yang tadi kan. Nah, singkat cerita, di usianya yang ke-30 tahun waktu itu, Pak Sunar memutuskan untuk menikahi seorang gadis yang ada di kampungnya, namanya Bu Lastri. Nah, Bu Lastri ini jago ya, kalau hal masak-memasak itu jago karena memang dari kecil udah udah diajarin sama orang tuanya untuk masak-memasak. Jadi orang tuanya dulu bilang kalau seorang cewek itu harus pintar masak, jadi besok kalau mau menikah atau udah menikah bisa masak yang enak buat anak dan suaminya gitu. Nah, terus Pak Sunar ini kurang lebih usia pernikahannya itu 1 tahun lah. Waktu itu dia belum dikasih momongan. Pak Sunar ini karena memang dia nggak mau jadi petani ya, dia memutuskan untuk membawa istrinya Bu Lastri ini pergi ke suatu kota, yang dimana di situ Pak Sunar menjalani bisnis buka warung makan. Nah, dengan harapan nggak harus bertani, nggak harus mengenyam pendidikan yang tinggi, karena memang Pak Sunar ini cuma lulusan SMP. Ya orang tuanya sih pengen pengen anaknya itu ke jenjang yang lebih tinggi untuk masalah akademis atau pendidikan. Tapi karena memang Pak Sunar ini udah dari kecil nakal atau nggak nurut, sekolah nggak mau, ya udah dia cuma lulusan SMP. Nah, dari situ Pak Sunar ini ingin membuktikan kepada orang tuanya kalau sukses itu nggak harus pintar, sukses itu nggak harus mengenyam pendidikan yang tinggi gitu, apalagi jadi seorang petani. Terus dia buka usaha warung makan di suatu kota. Jadi dia itu menyewa tempat atau menyewa kios buat warung makan. Nah, sebulan 2 bulan warungnya laku, banyak pembeli. Kemudian setelah dijalani selama kurang lebih 4 tahun,
warung Pak Sunar ini semakin lama semakin sepi pengunjung. Jadi jarang orang yang pergi untuk makan ke situ. Katanya itu masakannya nggak enak gitu ya. Padahal istri dari Pak Sunar ini jago masak gitu. Aneh kan? Terus mungkin di tahun yang keempat itu Pak Sunar mengalami kebangkrutan. Jadi bukan malah sukses yang dia dapat, tapi malah bangkrut gitu ya. Nah kemudian suatu ketika pas malam hari ini Pak Sunar ngobrol sama istrinya. Kemudian istrinya ini bilang kalau ya udahlah kita pulang aja ke kampung halamannya, karena memang di kampungnya itu kan gimana ya, kalau di kampung itu kalau makan itu udah nggak khawatir gitu ya kalau masalah makan, apalagi kalau orang tua dari Pak Sunar ini ya punya sawah yang banyak gitu. Nah akan tetapi Pak Sunar ini ya karena memang watak keras, jadi dia tuh ingin sekali membuktikan atau masih bersikukuh ingin membuktikan kalau aku pergi ke kota itu bisnis, usaha, buka warung makan dan sukses gitu. Itu prinsip hidup Pak Sunar. Jadi masih menggebu-gebu. Dia malu kalau harus pulang ke rumah orang tuanya. Nah singkat cerita, Pak Sunar ini kan udah lama ya tinggal di kota, kurang lebih ya 4 tahun. Jadi Pak Sunar ini punya kenalan namanya Rian. Dan si Rian ini prihatin ya melihat kondisi yang dialami sama Pak Sunar ini. Kemudian Pak Sunar ini dikasih solusi untuk pergi ke suatu tempat yang dimana di situ terdapat seorang dukun yang biasa menjembatani orang-orang yang minta penglaris gitu kan. Nah, mendengar yang seperti itu Pak Sunar langsung, wah ya udahlah, mungkin aku juga harus pakai penglaris untuk melancarkan usahaku gitu. Kemudian waktu itu kan hari Kamis kalau nggak salah, jam 4 sore itu ketemu si Rian ini. Kemudian jam 7 malam Pak Sunar ini langsung bergegas untuk pergi ke tempat si dukun yang diceritain sama si Rian tadi. Nah jam 7 dia berangkat dari rumah. Kemudian sekitar jam 9 malam itu udah sampai di rumah dukun tersebut. Nah biasa kan kalau kita berkunjung ke seorang dukun atau apa itu kan, maksud kedatangan kita itu apa, kita ceritain semuanya ke dukun yang bersangkutan. Nah setelah itu sekitar jam 10 malam dukun itu menyuruh Pak Sunar ini untuk berjalan kaki sejauh 1 kilometer, yang dimana di situ terdapat apa ya, kayak semacam sumur akan tetapi nggak dalam, dan apa ya, terdapat air tapi nggak dalam-dalam banget lah. Nah jadi Pak Sunar disuruh berjalan di depan, kemudian selang 5 meter ya kurang lebih diikuti sama si dukun itu. Nah singkat cerita, sesampainya di lokasi, yaitu di tempat yang ada sumurnya itu, kemudian Pak Sunar itu disuruh duduk sila, kemudian disuruh memejamkan matanya. Habis itu selang kurang lebih ya 5 menit ya, kurang lebih 5 menit Pak Sunar itu ditepuk pundaknya sama si dukun itu, pundak sebelah kanan. Nah itu adalah isyarat bahwa Pak Sunar itu boleh membuka mata secara perlahan. Nah kemudian Pak Sunar waktu membuka mata perlahan-lahan, dia itu dikagetkan sama sosok makhluk yang mirip kayak aki-aki ya, kakek tua yang kulitnya itu keriput. Saking keriputnya itu apa ya, seakan-akan mukanya itu terlihat seram, dan yang jelas itu bukan manusia. Nah rambutnya juga putih, panjang,
Kemudian makhluk itu kelihatan atau bisa dilihat sama Pak Sunar ini kurang lebih ya 10 detikan lah, 10 detik, kemudian hilang lagi makhluk itu. Jadi makhluk itu berdiri tepat di dalam sumur yang ada di depan Pak Sunar itu. Nah, habis itu hilang, kemudian si dukun itu memberi tangannya, yang dimana di atas tangannya itu terdapat kayak batu ya. Batu itu warna merah, gedenya itu sekelereng gitu ya. Nah, kemudian dukun itu bilang, kalau kamu mau ambil ini, kamu juga harus bisa mencukupi apa yang dia minta. Dukun itu bilang gitu sama Pak Sunar. Kemudian Pak Sunar tanya kan, lah emang yang dia minta itu apa? Yang dia minta itu mudah kok, cuma setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon batu ini harus kamu minyaki. Jadi batu itu harus dikasih minyak setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Nah, mungkin dirasa mudah ya dari Pak Sunar ini. Ya udahlah Mbah gitu kan. Jadi manggil dukunnya itu Mbah. Ya udahlah Mbah, bisa kalau cuma kayak gitu kan. Nah, jadi batu ini nanti ditaruh di tempat usahamu, yaitu di warung. Nah, habis itu Pak Sunar sama dukunnya itu kembali ke rumah dukun yang tadi. Ya kurang lebih setengah jam mereka ngobrol di situ, kemudian Pak Sunar bergegas untuk pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, Pak Sunar langsung menceritakan ke istrinya, Bu Lastri. Ini loh, tadi aku dapat ini dari dukun yang tadi aku temui. Dan nanti batu ini diletakkan di warung kita, gitu kan. Nah, kemudian keesokan harinya, sekitar jam 5 pagi ya, jam 5 pagi karena memang kenapa kok pagi-pagi banget? Karena memang persiapan warung makan itu ya bukannya jam 8 tapi jam 5 udah mulai racik-racik di warung. Nah, kemudian batu itu ditaruh di sebuah etalase tapi bagian atas, kemudian batu itu dibungkus sama kain putih. Dibungkus kain putih, kemudian dikasih minyak. Taruhlah batu itu di atas etalase yang ada di warung Pak Sunar ini. Nah, singkat cerita, berjalan 2 bulan, 3 bulan, kemudian 1 tahun. Iya betul, jadi warung Pak Sunar ini laris. Banyak sekali pengunjung, bahkan pesanan di luar dari pengunjung ya banyak sekali gitu. Mungkin ada pesanan kayak catering gitu ya, pesanan buat nikahan, buat rapat, kantor-kantor dinas atau apa, itu banyak sekali, hampir setiap hari itu ada pesanan. Nah, saking ramainya Pak Sunar ini ngerasa tempat warung makannya itu kan kecil dan dia itu sewa kayak kios gitu ya. Kemudian karena memang tabungannya udah banyak, terus Pak Sunar ini membeli tanah yang dimana di situ dibangun ya semacam rumah makan lah. Waktu itu dibangun semacam rumah makan. Habis itu usahanya pindah ke rumah makan itu. Nah, singkat cerita, selang 2 tahun usahanya semakin maju. Jadi Pak Sunar ini udah bisa beli mobil, beli rumah, apa aja yang dia mau dia bisa beli gitu kan. Nah, kemudian ketika Pak Sunar ini udah usia kurang lebih 45 tahun, dia mengalami kayak gangguan fisik yang badannya itu semakin kurus. Akan tetapi ketika diperiksakan ke dokter, medis itu menerangkan bahwa bapak ini itu sehat. Nah, jadi yang dirasakan Pak Sunar ini kalau makan itu nggak pernah kenyang.
Kemudian habis makan gitu langsung pengen buang air besar gitu. Begitu juga kalau minum. Kalau minum itu nggak kayak apa ya, ketika dia haus minum itu ya hausnya itu kayak masih gitu loh, haus terus, kemudian habis itu pipis gitu. Itu yang dirasain sama Pak Sunar. Kemudian Pak Sunar ini dari usia ke 45 tahun sampai sekarang 52 tahun, Pak Sunar ini hanya terbaring di atas kasur aja. Begitu juga yang dialami sama istrinya, Bu Lastri ini mungkin kurang lebih baru 2 tahun inilah, 2 tahun ini dia mengalami sakit stroke gitu ya. Nah setelah itu karena memang Pak Sunar sama Bu Lastri ini belum punya keturunan ya, kemudian nggak ada kan yang ngurusi apa rumah makannya. Kemudian ya nggak tahulah, karena memang mungkin buat berobat ke sana sini walaupun tidak terdeteksi, tapi kan yang namanya orang kan tetap berusaha untuk berobat ya kan. Kemudian semuanya udah dijual untuk biaya pengobatan Bu Lastri sama Pak Sunar ini. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.